Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kami dari Lembaga Peduli Rakyat Kampak, Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi, dan Paguyuban Nelayan Patimban dan Toraja menuntut hak-haknya ke gedung DPR ya. Mudah-mudahan kita semua berjalan lancar. Ini aksi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya ini ya. Bapak polisi yang kami hormati dan para jurnalis yang kami juga hormati. Perlu diketahui kami adalah Forum Masyarakat Peduli dan bersama kami ada yaitu Paguyuban Nelayan Patimban, di mana Forum Masyarakat Peduli datang jauh-jauh jalan kaki dari Subang ke Jakarta sampai menghabiskan waktu 4 hari nyampe ke sini. Juga sama dengan Paguyuban Nelayan Patimban, Pak. Perlu bahwa rumornya ada proyek debit yang besar lah pokoknya lah. Ya, ada proyek besar yaitu Pelabuhan Patimban. Nah, ini sangat sohor kemana-mana Pak ya. Disangkakan bahwa masyarakat Patimban bahagia dan banyak duit karena ada proyek tersebut. Namun pada dasarnya, pada kenyataannya, mereka ini sampai buat beli beras tidak ada Pak. Bukan berarti para nelayan ini menolak adanya proyek tersebut. Namun alangkah baiknya perlunya para petani kalau diambil tanahnya dapat gantian tanah tani. Para pekebun kalau diambil tanah kebunnya dapat gantian. Loh, mereka diambil lautnya, tidak dapat apa-apa sama sekali. Yang paling memprihatinkan, anak-anak mereka sampai putus sekolah karena tidak mampu dengan biaya untuk menyekolahkan anak-anak. Mereka setuju, mereka bangga dengan adanya proyek Pelabuhan Patimban. Namun para pembesar proyek itu sama-sama tidak memikirkan mereka. Bahkan mereka menghitam kambingkan, yaitu dengan memamerkan nelayan-nelayan palsu bukan dari Patimban. Inilah aslinya. Asli ini nelayan Patimban Pak, sangat menderita. Bahkan kalau melaut dengan besar biaya modal ke laut 500.000, pulang dari laut, lautnya ikannya tidak dijual, cuma dapat 200.000. Mereka tidak bisa berhenti dengan begitu aja karena tuntutan perut. Lain sebelum ada itu ya, sebelum ada proyek Patimban ya, mereka melaut dengan modal 700.000 dapat 5 juta satu hari, betul? Satu hari bayangkan Pak, tidak nanam, tidak apa, 5 juta modal 700.000. Sekarang modal 700.000 paling dapat 200.000 pula. Yang disayangkan ini kemana para pembesarnya, kemana para pejabatnya yang mengadakan proyek Patimban ini. Saya tahu ini Pak Jokowi, namun
mungkin di bawahannya yang kurang ajar, yang ke bawahnya yang haram jadah. Betul teman-teman? Karena tidak mungkin Pak Jokowi tahu ini ke bawahnya. Sangat memprihatinkan para nelayan, Pak. Sampai mereka sekarang berani kemarin dari jalan kaki dari Subang. Hari Kamis. 4 hari 4 malam. Apakah mereka tidak memikirkan anaknya? Apakah mereka tidak memikirkan istri keluarganya? Mereka sangat memikirkan. Namun apa daya, tak berdaya. Mereka pengen ada tangkapan dari pejabat Republik Indonesia. Semuanya yang ada di Kabupaten Subang, termasuk DPRD-nya, pembohong, betul teman-teman? Tidak hanya itu aja, konsultan juga yang dari Jakarta datang ke Patiban juga bohong, betul? Semuanya bohong, janji, sama sekali tidak ada. Makanya mereka sekarang niat tekad jalan kaki dari Subang ke Jakarta. Itu para bapak polisi yang perlu ditahu, kebobrokan di Kabupaten Subang. Tidak hanya itu saja di Kabupaten Subang, Pak. Sekitar 900 orang PNS itu palsu. Kalau benar pejabatnya bisa mengungkap, kalau KPK-nya bisa mengungkap, pada kurang apa? 900-an PNS palsu. Harus berdana semuanya. Mengapa kau bisa mengatakan? Saya punya datanya dan pernah data itu diserahkan ke KPK dan ke Kemendagri ya waktu itu, tapi sama sekali tidak ada. Sekarang ada lagi muncul kasus SPPD fiktif, perjalanan DPR, Pak polisi DPR di perjalanan diagendakan dengan dana sekian, dananya masuk kantong, perjalanannya tidak ada. Berapa orang? 50 orang dipalsukan tanda-tandanya. Orangnya saya tahu. Itu kebobrokan Kabupaten Subang. Perlu dijalankan dan perlu dicatat. Mungkin Bapak dekat dengan orang KPK, dekat dengan iya DPRD Kabupaten Subang. Saya bilang di Subang bobrok, sangat bobrok. Itu kalau dibongkar rame kasus PNS K2 ya, sangat ramai palsu, Pak. Ada perawat ijazahnya pakai SMA, ada guru SD ijazahnya SD, ada lagi yang paling banyak itu persyaratan itunya ya, persyaratannya Pak, SK-nya, persyaratan SK untuk PNS hari Minggu, ada yang tahun baru, ada yang hari Minggu. Aneh. Kemendagri sampai bilang, oh sampai segitu buruknya Pak. Iya, tapi nggak tahu Kemendagri juga nggak berkutik. Itu keajaiban Kabupaten Subang. Kepada Dewan yang terhormat Pak Haji Sutrisno yang telah 3 kali hadir di Patimban, khususnya di Genteng, yang selalu menjanjikan nelayan-nelayan Genteng akan disejahterakan dengan adanya pelabuhan Patimban ini. Tapi saya tanda kutip dengan Pak Sutrisno ini. Masyarakat yang mana dan nelayan yang mana akan disejahterakan oleh Dewan kita ini? Termasuk pemerintah yang katanya nelayan itu akan diberi haknya, termasuk sosial ekonominya. Tapi ternyata Dewan kita itu
kayak anak TK kalau bicara. Kalau bicara kayak anak TK. Janji tapi tidak pernah ditepati. Ini Pak Sutrisno dari Komisi 4 fraksi PDIP menjanjikan akan diberikan bantuan. Itu hanya alternatif dengan proses kompensasi yang akan dibahas di DPR RI. Ternyata bantuan itu di bawahnya pun dikomersilkan, diperjualbelikan, Pak, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nelayan tiba-tiba ketika diberikan bantuan itu harus ada uang tebusan, nominalnya pun cukup lebih daripada lebih. Saya ada data konkretnya, ada data konkret. Yang kemarin bantuan rampus itu dari pemerintah ternyata harus ditebus juga. Kita, ya. Dan Pak Sutrisno juga melakukan konspirasi dengan kepala desa Patimban, seolah-olah menutupi apa yang terjadi di Patimban ini. Tidak ada transparansi. Ketika di forum pun itu dibelok-belokkan. Seharusnya membahas tentang masalah. Ternyata di sana membahas masalah bantuan. Itu program dari pemerintah dengan anggaran 2019 sampai 2020 yang direalisasikan di 2020 dengan kompensasi. Tidak ada kompensasi, tapi kami hanya diberikan pelatihan-pelatihan yang seharusnya tidak dipekerjakan, harusnya dipekerjakan, ternyata tidak. Termasuk nelayan diberikan pelatihan jaring, diberikan sertifikat, itu tidak ada manfaat untuk nelayan ini. Menuntut bantuan-bantuan alat tangkap. Percuma kami diberi bantuan alat tangkap, tapi perut kami lapar. Haruskah kami makan timah? Makan jaring, Pak. Percuma kita diberi bantuan alat tangkap kalau area tangkap kita sudah tidak ada di sana. Percuma diberi bantuan kapal, kita harus ke tengah karena muara kita tidak, kapasitas kali kita tidak untuk kapal yang di atas 10 GT ini. Apa kita mau? Kita tidak mau diberi bantuan BBM, kompensasi BBM. Percuma kalau kita melaut tidak ada hasil. Apa anak-anak kita mau dikasih minum BBM? Mau tidak? Ini yang harus dipertanyakan dengan dewan kita yang ada di sini. Kita menunggu mereka untuk mewakili suara kita dan sampaikan kepada pemerintah. Ternyata tidak sampai di pemerintah, apalagi di presiden. Seolah-olah tantangan kita ini ditutup oleh mereka untuk tidak berdialog dengan Pak Presiden. Betul? Ini ada apa dengan Indonesia? Indonesia ini negeri pembohong. Indonesia negeri pembohong, negeri pembual. Tidak ada keadilan untuk rakyat kecil. Yang ada kesejahteraan untuk pejabat yang tidak pihak kepada kebenaran. Koruptor saja dilindungi. Apa gaji dewan kita dari koruptor? Gaji KPK dari koruptor? Bukan dari uang rakyat, tapi uang rakyat diambil koruptor untuk menggaji KPK atau menggaji dewan kita. Ini harus dibenahi. Kita butuh pemimpin yang kompeten, yang berpihak kepada kebenaran dan memihak kepada kecil. Pak Jokowi juga sudah memakai kacamata kuda. Ya, ini Pak Jokowi pemimpin ini, orang nomor 1, sudah memakai kacamata kuda. Tidak mau menengok kiri dan kanan. Ketika ada pelabuhan di Patimban, berkunjung di Patimban,
tidak mau keadaan kita. Bagaimana nasib para nelayan? Tidak mau bertanya dan mendengar apa keluhan-keluhan kita. Begitupun dengan dewan yang ada di sana. Seolah-olah kita menjadi sampah laut negara nelayan. Dijadikan sampah laut negara. Pak Jokowi tidak sadar, Pak Jokowi juga gajinya dari kita, dari uang rakyat, bukan uang pemerintah, tapi yang ada uang negara. Kenapa Pak Jokowi? Harusnya Pak Jokowi segera mencopot kacamata kudanya dan wakil-wakil rakyat kita jangan pernah memakai kacamata kuda, supaya bisa melihat kita, tengok kiri dan kanan. Pemerintah dan dewan wakil rakyat kita ini memelihara tuyul di banyak pejabat-pejabat pemerintah pusat yang melakukan tindakan-tindakan semena-mena dengan mengatasnamakan kewenangan negara untuk menindas nelayan, membunuh karakter nelayan, membunuh budaya nelayan di Patimban. Dan kita pun akan dijadikan tempat demi kepentingan infrastruktur nasional yang katanya ini kedepannya untuk anak cucu nelayan. Itu bohong, bohong. Bagaimana anak cucu kita akan kalau SDM bunuh oleh pejabat-pejabat negara? Mungkin itu saja yang harus saya sampaikan. Mohon Pak Dewan berikan kami masuk ke sana dan kita harus berdiskusi membahas tentang nelayan Patimban ini, nasibnya akan dijadikan seperti apa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke kawan-kawan, terima kasih. Mungkin hanya kesampaian dari nelayan Patimban ya, yang sangat memprihatinkan karena tidak ada kepedulian bagi masyarakat, bagi pemerintah, saya ralatnya bagi pemerintah tempat khususnya di Kabupaten Subang. Sangat miris sekali. Terima kasih. Assalamualaikum.